Saya juga pernah masuk di bandara, waktu itu kebetulan naik Garuda, bisnis kelas menyiapkan lounge-nya. Saya pas masuk, memberikan boarding pass, ada satu orang datang sama keluarganya. Ribut di situ. Ribut, kayak mau pukul meja, segala macam, mau berantem. Saya berpikir, ada masalah apa di lounge ini? Apakah pelayanan di dalam buruk gitu? Ternyata tidak, saya bukan mau ikuti masalah dia, tapi kebetulan memang saya masih sementara memberikan boarding pass, maka saya dengar, karena suaranya ribut. Ternyata dia kelas ekonomi, mau maksain masuk di situ. Kenapa saya nggak boleh masuk di sini? Kenapa begini? Berdebat padahal yang tidak ada gunanya. Sudah dijelasin. Ini nggak bisa Pak. Ini hanya untuk bisnis. Loh, saya dulu pernah masuk ke sini. Mungkin dulu Bapak pakai bisnis. Nggak mau tahu. Ribut. Ini contoh-contoh lapangan. Saya lihat depan mata kepala. Ini ada orang begini. Masalah terus. Nah, orang-orang yang terbiasa begini, mungkin sama istri bertengkar tiap hari. Saya pernah ke Jawa Timur satu kali. Waktu itu kebetulan saya ngantar adik saya laki-laki. Dia mau menikah, mau melamar. Kemudian saya temani. Terus ada kelompok keluarga dari situ tuh. Saya naik ke mobil. Di depan, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tadinya naik, nggak ada masalah, suami istri di belakang, terus tiba-tiba ribut. Jadi sedikit ada saja istrinya bicara apa, pasti suaminya salahkan. Sepanjang jalan dari satu daerah ke daerah lain, lumayan lah 2 jam perjalanan, rame-rame satu mobil keluarga. Ini orang berantem terus ini. Suami istri tidak ada titik temunya gitu. Karena setiap istri ngomong apa, pasti marah. Bahkan sampai mau dipukul di mobil. Ini saya nggak habis pikir, apa masalahnya ini? Tapi setelah saya merenung ayat ini, memang subhanallah ada satu hal yang Allah pesankan. Kalau orang sudah terbiasa suka bertengkar, ya, dia memang sudah nggak rasa nyaman kalau nggak bertengkar. Mungkin begini, dia mau buka pintu, pintunya sempat nggak bisa terbuka, dia akan marah sama pintu. Hah? Benar nggak? Nanti ada orang yang motornya mau di starter nggak bisa, ditendang motornya, padahal kakinya tambah sakit. Semua dibuat masalah ini. Mungkin ada tanaman yang mungkin ditanam, mungkin kesentuh atau apa, semua kena marah. Makna firman Allah di sini, perhatikan firman Allah di ayat 205-nya ya, dalam surah Al-Baqarah ini. Dan kalau dia berpaling dari Muhammad, maksudnya mulai beraktivitasnya sehari-hari, maka dia berjalan di muka bumi dengan mengadakan kerusakan padanya. Kerusakannya apa? Dan dia merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Maksudnya kata para ulama adalah dia sudah melampiaskan semuanya, ya, khisamnya itu pertengkarannya sama benda-benda pun, sama makhluk, sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan, apa saja. Semuanya serba salah di depan mata dia. Ini orang susah mengontrolnya, gitu kan? Nah, ini permasalahannya kalau orang memang menjadikan itu sebagai rutinitas. Makanya selalu ingat teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW kepada sahabat muda yang datang, ya Rasulullah, wasiatkan saya supaya saya bahagia hidup. Jangan kamu emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Kontrol. Jangan sampai di situ. Karena kalau buka pintu ini maka akan sulit untuk dikontrol. Kita akan terus suka marah, suka emosional, ya. Akhirnya berdebat terus, ribut terus, segala macam hal. Dan apa ketentraman rumah tangga kalau setiap mau makan saya sudah ribut sama istri, ya. Mau beli pakaian saja ribut sama istri. Ada masalah cuma mau keluar sebentar ribut. Untuk apa semuanya diributin, gitu kan? Maka ini penyakit yang akhirnya berkembang hanya karena suka sekali berargumen.